Lalu mujizat sekali pada suatu saat saya berdoa dan doa saya menjadi kenyataan. Oh my God! Saya tinggal sangat menderita ya di kolong jembatan. Katakan sebelum COVID, Bapak malah nggak kenal Yesus. Melupakan Tuhan. Melupakan. Nih. Nah. Saya dari Muslim loh. Saya dari Muslim loh. Tapi bohong. Tuhan Yesus, aku bersyukur sampai hari ini Pak Jimmy tetap tegar dan teguh untuk menghadapi kehidupan ini. Nih berkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang menjadi tempatnya teman-teman yang ingin belajar menjadi pakar debat lintas agama ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menampilkan seorang aktor ya, seorang anggota dari Risuli Lubis yang terciduk nih. Terciduk oleh tim kita 6 kali dipakai. Ya, 6 kali muncul di video Risuli Lubis untuk memberikan kesaksian dan juga sebagai orang yang menggerakkan lah, sekaligus mempromosikan agama Pendeta Risuli Lubis. Bahkan Bapak ini mengatakan bahwa dia dulu dari Islam ya, dia dulu dari Islam. Saya nggak tahu tujuannya apa, apakah memang supaya kelihatan, wah banyak sekali orang yang murtad ya, atau bagaimana gini. Karena Bapak ini, ya bayangkan teman-teman, Risuli Lubis adalah orang yang sering kita lihat turun ke jalan, tetapi dia mengatakan bahwa dia kan random ke daerah sini gini kan. Jadi dia menjumpai orang-orang yang susah lah, menjumpai orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ternyata orang yang sama itu muncul di 6 video berbeda dia. Jadi keciduk nih sama kita. Ada aktor andalan yang terus muncul. Kalau sebelumnya ada ibu-ibu ya yang 3 kali muncul, ini 6 kali, bayangkan. Ini udah keciduk 6 kali, kita nggak tahu. Tahun lalu, 2 tahun lalu udah berapa kali. Ya mungkin dari tahun lalu Bapak ini udah muncul, cuman karena kita nggak mantau, karena kita nggak perhatikan, ya kita cuman mendapati 6 kali. Tapi kuat dugaan Bapak ini udah muncul mungkin lebih dari 6 kali. Ya, jadi memang Pendeta Risuli Lubis ini kalau mau turun ke jalan dia mungkin telepon dulu. Saya mau turun nih ke daerah sini, kalian ke sana ya. Nah, karena mereka nanti dapat amplop, ya mereka ke sana. Ya mereka datang ke sana. Sekaligus mereka lah yang istilahnya mencarikan orang-orang supaya berkumpul yang untuk diserahkan amplop-amplop tersebut ya sama Risuli Lubis. Jadi istilahnya inilah koordinator lapangannya lah, ya, penggerak orangnya. Karena memang yang ginian ini dibutuhkan gitu orang-orang yang di lapangan. Ya, jadi Pendeta Risuli Lubis keciduk nih sama kita. Ya, kalau kemarin ada ibu-ibu yang 3 kali, ini bapak-bapak 6 kali. Lucu ya, mungkin KG Busin juga ini. Atau ada kembarannya, ya kita nggak tahu. Kita tonton dulu lah, biar seru kita tonton dulu, nanti baru kita komentari lagi. Masih seputar pendeta fenomenal Risuli Lubis, yang berbakat menjadi konten kreator. Kali ini dia keciduk lagi bersama aktor andalannya, sebanyak 6 kali di episode berbeda. Sebenarnya aktor ini sering banget muncul bersama Risuli Lubis, tapi kita akan tampilkan cukup 6 saja, takutnya penonton bosen lihat mukanya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Kita saksikan episode pertama. Kita mau dengar kesaksian karena saya baru dengar ini. Saya pikir memang dia dari kecilnya, dari lahirnya Kristen. Ternyata dia dari lahirnya itu memang Islam dan dia menjadi orang Kristen atau percaya Yesus mungkin baru sekitar 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Tapi bohong. Coba kesaksiannya Pak, gimana Pak? Bapak aslinya sebenarnya dari mana? Saya asli lahir besar Jakarta. Orang tua daerah, bapak Ambon, ibu Jawa. Di Jawa. Mau lahir besar Jakarta. Saya sejak COVID ini saya dirumahkan dan disitulah saya tidak ada kegiatan bekerja, penghasilan, stop. Lalu saya harus mencari nafkah dari mana. Lalu kemudian ada orang-orang beribadah, lalu saya ikut. Lama-lama saya mulai
menyenangi ibadah itu. Iya. Karena agama yang saya pegang yaitu Muslim, saya tidak tahu Ya. arah dan visi saya itu saya nggak tahu. Dan Pembohong kamu itu. selama saya hidup bekerja, saya kacau dalam Muslim, tidak mengenal Tuhan sampai saya anggap biasa aja hidup. Tapi setelah saya bergabung sama mereka, jadi saya bisa menghayati apa artinya Tuhan, Ya. dan saya mengikuti ajaran aja apa yang diberikan kepada saya tentang Yesus Kristus. Dan di situ saya mulai merasa percaya, lalu mujizat sekali pada suatu saat saya berdoa dan doa saya menjadi kenyataan. Oh my God! Wow! Saya tinggal sangat menderita ya di kolong jembatan. Kasihan si Jones kan. Nah, disitulah saya percaya. Percaya Yesus. Dan sampai sekarang saya tinggal sangat menderita ya di kolong jembatan. Ya memang udah nasib itu, kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Kira-kira tahun berapa itu waktu itu, Pak? Tahun berapa, Pak? Mulai COVID ini Pak. Oke. Ya. 2000-an lah. Sejak saya dirumahkan dari kerja, 2000-an. sejak saya dirumahkan dari kerja, saya tidak punya kegiatan, lalu saya bergabung. Berarti COVID 2020 lah. Ya, 2000, Ya. 2019 akhir itu. ya 19 akhir. Di situ Bapak mulai mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Tapi Bapak percaya Yesus ini bukan karena ada yang janjikan Tidak, kasih makan, kasih harta, kasih, tidak, bukan karena Indomie, Supermie. tidak. Karena banyak orang-orang di luar sana, wah itu mah karena Supermie, karena ini, bukan ya? Tidak. Saya menyenangi di sini Yesus. Dia mempunyai kasih. Yaitu kasihnya. Kasihnya sekarang amplop, udah gak zaman dikasih Indomie. Ya, kita lanjut episode kedua. Bersaksi Pak, singkat. Setelah COVID Bapak bilang Bapak malah mengenal Tuhan. Sini Pak. Gimana ceritanya Pak? Sebelum COVID Bapak katakan tadi waktu bicara-bicara sama saya sebelum kita ibadah, Bapak katakan sebelum COVID Bapak malah gak kenal Yesus, Melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Dan setelah COVID, Kencang dikit. setelah COVID, saya malah hikmat ya. Saya jadi mengenal Yesus, Tuhan yang saya harus sembah ya. Iya. Dan saya merasa hikmat juga dalam masa COVID ini. Saya jadi bisa ada bersama-sama, bersukacita. Iya. Jadi saya merasakan itu semua. Jadi sebelum COVID Bapak dulu kan bekerja, artinya Bapak tidak tinggal di kolong ini. Tapi setelah COVID Bapak nggak kerja lagi, Bapak tinggal di sini ya. Setelah di sinilah Bapak baru Sangat menderita ya. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Oh. Iya, jadi Yesus. saudara Bapak Ibu sekalian, tidak selalu ya yang apa ya, yang susah, yang sulit, yang menurut kita waduh kok seperti ini ya, tahu-tahu ternyata lewat kesulitan itu, lewat COVID itu Bapak ini malah Benar-benar ngibul. Tuh, Udin aja bilang ngibul. Oke, kita lanjut episode ketiga. beda dengan keyakinan saya dulu ya. Sorry, ini maaf, biarkan dia ajan sebentar dulu ya kan. Iya. Nah, iya. Iya, sebentar ya, biar. Aduh dasar kudis. Itu bukan azan, tapi tarhim yang dikumandangkan sebelum azan tiba.
Katanya kamu mantan Islam. Kok gak bisa bedain antara azan sama tarhim sih? Nah, pura-pura diam sebentar dia. Sok toleransi segala. Padahal dia selalu singgung-singgung Islam. Iya, ya. Tuhan berkati ya. Nah, ini untuk apa? Harus sungguh-sungguh. Hah? Harus sungguh-sungguh. Iya, harus sungguh-sungguh. Ini sebenarnya udah tinggal Nih, dibenarkan. nah, Saya dari Muslim loh. ish. Saya dari Muslim loh. Tapi bohong. Iya. Kita lanjut ke episode 4. Haleluya. Tuhan Yesus, aku bersyukur sampai hari ini Pak Jimmy tetap tegar dan teguh untuk menghadapi kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi secara ekonomi, tapi dia tetap bersukacita di dalam Yesus. Karena dia tahu betul bahwa Yesus adalah jalan keselamatan baginya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus, saya tidak bisa menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya percaya. Saya percaya. Amin. Amin. Nah, ini ada ya. Ada berkat untuk bantu-bantu Bapak ya. Coba ya, Tuhan berkati ya. Shalom, gimana kabarnya? Baik. Iya. Sehat ya? Saya mau berdoa ya pagi-pagi ya. Buat Bapak ya. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Doain ya. Tapi sekarang nggak ada yang sakit-sakit kan? Nggak ada. Duduk aja Pak, nanti jatuh toh. Iya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur bangun pagi hari, bernapas, lega, saya sehat, saya percaya hanya Yesus juru selamat saya. Tidak ada lagi yang lain. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada berkat ya ini ya. Nih berkat ya. Luar biasa Risuli Lubis ini, walaupun masih subuh dia tetap paksakan buat konten. Ya, teman-teman sudah lihat ya videonya. Ini asli lawak-lawak lah nih. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Astagfirullah. Jadi ini tim kita mendapatkan bukti nyata ya, bahwa ada seorang bapak-bapak yang muncul 6 kali di video berbeda, Risuli Lubis. Saya nggak tahu bapak ini apakah orang yang sama, atau mungkin ini kembar doang ya, atau nggak sengaja. Ini mungkin kembar ini ya. Kita jangan jangan suzon dulu lah. Ya, mana tahu bapak ini ternyata punya kembar 6, atau dia mungkin bisa kagebusin ya, omnipresent gitu. Ya, teman-teman sebelah kan suka menggunakan istilah omnipresent gitu, muncul di mana saja. Jadi di mana Risuli Lubis bagi amplop, nah di situ dia muncul. Ya, namanya juga ada amplopnya. Tentu saja orang-orang akan datang ke situ. Jadi lucu ini. Ya, ada doa, ada amplop. Setiap didoakan dapat amplop, ya lumayan. Tentu saja dia akan hadir dimanapun Risuli Lubis mendoakan orang. Dan dia tetap akan setia mengatakan, saya dari Islam loh, saya dari Islam murtad gitu. Mana tahu amplop dia bisa dilebihkan ya, yang lain dapat 1, dia dapat 2. Mana tahu ada lebih kan? Karena kan Risuli Lubis sekali bawa kan nggak mungkin dia hitung duluan gitu kan. Dia pasti udah bawa lebih. Misal dia bawa 30, cuman kepake 25. Mana tahu bisa dikasih lebih, lumayan ya. Yang penting setia, yang penting ikut pendeta Risuli Lubis kemana saja. Jadi ya kita tahulah banyak sekali upaya dari polemikus ini untuk mengelabui saudara-saudara muslim kita, terutama ya, yang istilahnya nggak gitu nggak gitu perhatikan. Karena kan banyak yang orang cuman sekedar nonton sekali 2 kali. Mereka nggak perhatikan gitu. Dan saya rasa penonton di channel ini, atau para penonton di HMC ini, yang selama ini juga nggak perhatikan juga. Ya, kita banyak nggak memperhatikan ginian. Dan kalian juga baru lihat kan, kalian baru sadar, ya, kalian baru sadar ternyata bapak ini muncul 6 kali. Saya berani jamin nih,
99% yang nonton video sekarang ini baru sadar kalau Bapak ini 6 kali muncul. Ya, kalian pun baru sadar kan? Nah, inilah ya, kita tuh butuhnya kejelian dan memang harus ada yang fokus, ya, fokus untuk mengupas dan juga membongkar pendeta Risuli Lubis. Jadi memang kita harus punya tim gitu ya. Harus punya tim, satu orang tuh untuk perhatikan yang ini, satu orang untuk perhatikan yang ini, satu orang untuk perhatikan yang lain lagi. Biar bisa kita bongkar, biar bisa kita tunjukkan ya bagaimana tipu muslihat yang dibuat oleh mereka untuk memperdaya saudara-saudara kita di luar sana. Ngeri kawan-kawan ya, ngeri. Jadi istilahnya ini kayak pertunjukan sulap. Ya, kalau pertunjukan sulap itu kan memang udah sengaja, dia ada timnya gitu kan. Jadi misalnya dia bilang, saya akan hipnotis, saya akan buat orang ini hilang. Saya pilih dari penonton ya, saya pilih dari penonton. Nah, padahal itu anggota dia yang sudah di tempat atau di kursi penonton. Nanti dia tunjuk, itu bapak yang pakai baju merah itu, turun. Padahal itu anggota dia. Nah, begitu juga yang ini kan. Jadi memang udah dia siapkan orang di lapangan satu yang akan membantu dia untuk mempromosikan agama pendeta Risuli Lubis ini. Nanti kan orang-orang yang ada di sana kan kebanyakan muslim tuh. Mayoritas muslim lah, karena ini kan Jakarta ya. Jadi mereka ini kan istilahnya kan akan tanya, ini agama apa, kenapa, begini-begini. Nah, nanti dia inilah, ya bapak tersebut yang akan bantu jelaskan, iya, saya pun dari Islam. Ya, setelah saya murtad, saya mendapatkan begini-begini, ketenangan, bla 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 bla, agama ini yang benar gitu kan. Kenapa dibutuhkan bapak seperti ini? Karena kalau Risuli Lubis yang ngomong, mereka belum tentu percaya. Kan gitu kan? Mereka akan berpikir, Risuli Lubis namanya dia sales agama tersebut. Namanya dia yang jajakin agama tersebut. Pasti dia bilang kecapnya yang bagus. Tapi kalau ada orang awam juga yang bilang bagus, itu biasa lebih diterima. Lebih diterima kan gitu. Sama kayak misalnya kalian nih, ya, kalian jual makanan nih. Terus kalian kirim tim kalian satu, ya, ada tim kalian satu yang pura-pura ikut antri. Pura-pura ikut antri, terus bilangin, rame ya, memang mantap, ini memang enak. Tempat makan ini udah paling top, saya udah langganan lama, memang bagus ini tempat. Maka yang antri-antri itu akan, oh ya benar ya, oh pantesan rame, bagus ya gini-gini. Mereka akan lebih percaya karena mereka menganggap orang tersebut sama, orang-orang awam. Sama-sama masyarakat ya, yang istilahnya nggak tahu tentang pendeta ini. Testimoni dari orang tentu saja lebih kuat dibandingkan dengan testimoni dari Risuli Lubis yang jelas-jelas menjual produk tersebut. Jadi bapak ini fungsinya seperti itu. Ya, jadi seperti asisten lah kalau disulap ya, yang pura-pura jadi penonton, nanti dia yang bantu jelasin kepada orang-orang. Dia yang bantu agar pertunjukan ini berhasil ya, agar sukses, agar orang percaya. Jadi luar biasa sekali ya. Kita ditunjukkan bagaimana aksi tipu-tipu dari pendeta M3 ini. Kalau Yusuf Manubulu juga sama ya. Yusuf Manubulu suruh orang menyamar jadi murtadin. Nah, nanti kamu pura-pura jadi murtadin gitu kan. Nah, ini sama. Nah, kamu pura-pura murtad ya, kamu nanti jelasin gini-gini. Aduh. Jadi segala cara mereka lakukan, teman-teman. Ya, ini bukti nyata kan. Ini bukti yang sangat nyata bahwa segala cara mereka lakukan, teman-teman. Nggak segan-segan dengan menipu. Dengan segala cara, kelicikan pun boleh. Yang penting apa? Demi kemuliaan ajarannya. Demi kemuliaannya segala cara dilakukan. Ngeri kawan-kawan. Ya, saya sangat miris melihat orang yang begitu ngototnya. Ya, saya nggak tahu. Kalau kita mungkin orang awam nggak sengotot ini ya. Karena kalau dia kan ya namanya demi konten yang pertama. Dengan buat video ini kan ada yang nonton, ada dapat konten. Terus yang kedua ya dapat domba baru lah. Tapi saya rasa dia juga nggak harap lah. Domba ini kan domba kering ya. Orang-orang ini kan bagi Risuli Lubis ya domba kering. Kalaupun jadi Kristen nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya kan. Tapi kalau untuk jadi konten ya lumayan. Ya lumayan gitu kan. Jadinya orang akan lihat, wah banyak yang murtad gitu kan. Penontonnya akan terkecoh, tertipu. Penonton mereka ini kan gampang sekali dinabobokkan. Ya. Penonton mereka ini gampang sekali. Percaya yang ginian. Semangat gitu kan. Nanti donasinya diperbanyak. Jangan lupa bantu pelayanan gitu kan. Supaya makin banyak orang yang tersadarkan, bla 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 bla. Kencang lah ini. Ya. Panen besar. Saya berani jamin panen besar ini. Luar biasa. Nah, ini baru
dalam waktu 1 bulan ini punya video loh. Kalau kita cek ke video-video tahun lalu mungkin lebih banyak. Ya. Dan saya jamin besok-besok akan muncul lagi Bapak ini. Ya kalian tandai aja lah mukanya ini ya. Kalian tandai besok-besok pasti muncul. Saya berani jamin. Bapak ini akan terus muncul selama masih ada amplop. Ya, selama ada amplop pasti dia akan muncul. Kalau udah nggak ada amplop ya lain cerita lah. Ya, kalau udah amplopnya sudah berhenti, berat itu. Udah berat, nggak mungkin lagi mau ikut. Ya, tapi selama masih ada amplop, makin semangat lah mereka. Itulah yang terjadi dan ya kita cuma memberitakan ya. Di sini saya cuma memberitakan dan menunjukkan bukti. Kita bukan asal ngomong. Karena kita bukan polemikus. Yang suka asal ngomong ya polemikus. Kalau kita harus ada bukti baru berani bicara. Ya. Kita berani ngomong kan karena ada bukti yang benar-benar jelas. Ini video loh, nggak bisa dibantah. Bukan kita asal klaim. Lihat aja dari bajunya kan, bukan di waktu yang sama itu. Jadi jangan bilang, oh itu video satu, cuman orangnya sama, kalian pecah-pecahin. Enggak, lihat aja bajunya aja beda. Baju dia, baju Rizul Lubis, lokasinya. Beda kan? Jadi jelas, itu di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Jadi kalian yang nilai sendirilah. Ya, terutama saya berharap teman-teman Kristen yang menonton video ini, ya kalian lihat sendirilah. Ya kalau kalian mau dengan iman kalian nggak ada masalah, tapi dengan cara yang benar gitu. Jangan dengan cara menjajakan agama, menawarkan agama kalian, menyuruh orang pindah keyakinan, tapi dengan cara yang seperti ini nggak baik. Kalau kalian mau siar agama kalian, tunjukkan aja dengan perilaku. Ya, tunjukkan aja kalau kalian tuh lebih baik. Kita bersaing secara sehat. Kalian siarkan agama kalian, kami siarkan agama kami. Kami tunjukkan kelakuan kami, kalian tunjukkan kelakuan kalian. Begitu aja. Jangan dengan cara-cara curang lah. Ya, itu yang nggak baik. Tapi ini oknum lah. Sekali lagi ya, saya katakan ini oknum lah. Ini bukan mewakili kekristenan, ya. Dia istilahnya bukan ajaran agamanya, tapi memang ini pribadinya yang nggak benar. Ya, pribadinya yang nggak benar. Dia sendiri yang menggunakan segala cara supaya apa? Supaya bisa rame, supaya bisa laku agamanya, supaya bisa laku pengikutnya, lebih fokus kepada supaya pengikutnya rame, dan orang-orang yang donasi ke dia banyak. Ya, jadi yang dia targetkan adalah supaya penonton YouTube-nya itu rajin berdonasi, dan mau membantu apapun yang dia buat ya. Nah, jadi lebih ke arah oknum lah. Ya, jadi yang jelas oknum, bukan ajaran agamanya. Ini yang perlu saya pertegas ya. Ya semoga orang-orang seperti ini bisa bertobat lah. Ya, kalau kita kan cuma doakan yang baik aja lah. Kita doakan semoga orang-orang seperti ini bisa disadarkan, bisa tahu ya bahwa hal seperti ini nggak benar. Ya, bahwa hal seperti ini merusak kerukunan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat perhatiannya, dan sekali lagi ya, saya meminta dukungan untuk channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-share agar teman-teman kita yang lain juga nggak ketinggalan melihat tingkah kocak Pendeta M3 ini ya. Jangan lupa dibantu share. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.